Bisnis Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, masih kita berada pada pembicaraan atau analisa tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, kalau kita lihat bentuk ASEAN ini bentuk yang cukup mirip itu adalah masyarakat ekonomi Eropa, ya, masyarakat ekonomi Eropa yang kita kenal sekarang dengan European Union, karena dia memang awalnya juga dia tumbuh dari satu komitmen bersama negara-negara Eropa ketika itu yang berada pada satu permasalahan yang sama, ya kan, mengalami keterpurukan ekonomi, lalu mendapatkan satu bantuan Marshall Plan ketika itu, lalu mempunyai komitmen bersama untuk membangun perekonomian di antara mereka sampai akhirnya membangun masyarakat ekonomi Eropa, lalu kemudian masuk menjadi satu single market dan single currency sampai sekarang. Yang saya mungkin melihat bahwa arah masyarakat ekonomi ASEAN akan juga ke arah sana. Memang butuh waktu puluhan tahun, tapi saya melihat bahwa masyarakat ekonomi ASEAN, ya, dalam konteks kalau kita baca dari masyarakat ekonomi Eropa, dia akan mengalami percepatan yang sangat signifikan untuk masuk kepada satu single market seperti yang menjadi komitmen dalam ASEAN Charter gitu. Nah, pemahaman ini mitra bisnis membuat kita memang tidak bisa lagi berada hanya dalam konteks berbasa-basi untuk melihat ini gitu ya. Tidak mungkin. Artinya masyarakat ekonomi ASEAN itu akan merupakan bagian dari komitmen 10 negara. Tidak komitmen satu negara, 10 negara, ya kan? Dan kalau kita lihat sebenarnya dari 10 negara ini core membernya itu adalah 6 negara termasuk Indonesia. Sehingga kalau misalnya kita lihat sebagai satu negara di mana Indonesia mempunyai peranan yang sangat luar biasa penting pada wilayah ASEAN, maka setiap kebijakan-kebijaksanaan ASEAN itu akan memberikan arah pandang kepada Indonesia sebagai negara yang akan memberikan sikap mendukung. Karena akan susah kita lihat Indonesia berada pada posisi tidak mendukung ketika masyarakat ekonomi itu lahir, di mana masyarakat ekonomi ASEAN itu lahir atas satu bagian dari kesepakatan Indonesia dan juga percepatannya yang harusnya 2020 berubah menjadi 2015 itu juga datang dari kesiapan Indonesia. Jadi itu sulit. Jadi artinya saya melihat bahwa pembicaraan tentang akan ada daya tawar kita, akan ada proteksi-proteksi yang nggak mungkin di reach atau nggak mungkin diganggu sama komitmen ASEAN. Saya pikir itu adalah satu argumen-argumen yang tidak pada waktunya lagi, dan memang kalaupun itu masih bisa kita lakukan, itu udah pasti akan bersifat temporer, tidak bersifat permanen. Nah, untuk itu mitra bisnis, kita harus lihat ASEAN ini sebagai satu hal yang sangat memberikan potensi bagi masa depan Indonesia. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini kan negara yang sangat kaya, sumber daya alamnya sangat kaya gitu ya. Jumlah penduduknya luar biasa sangat kaya. Kalau kita lihat misalnya perusahaan minuman aja, untuk melihat Indonesia itu sebagai sorga gitu ya. Kalau kita sebutkan aja satu merek tertentu yang katakanlah minuman ringan gitu, bagaimana dia melihat Indonesia dengan 250 juta masyarakat ini, 10% aja minum produk mereka itu, mereka udah super kaya gitu. Nah, ini adalah satu bagian yang pada satu sisi itu bisa menjadi satu potensi membangun keberuntungan, tapi pada sisi lain itu bisa menjadi ancaman. Kenapa? Karena akan menjadi satu ancaman kalau Indonesia hanya kebagian posisi sebagai konsumen aja, ya, alat pengkonsumsi produk orang lain, atau sebagai alat yang hanya akan menjadi tempat target market dari negara-negara lain tanpa mempunyai kemampuan untuk membangun target. Karena kalau kita lihat dari 250 juta penduduk Indonesia, kalau kita lihat 10% aja pelaku bisnis, itu udah sekitar 24 juta sendiri, ya. Kalau 24 juta pelaku bisnis Indonesia mempunyai semangat, mempunyai kemampuan untuk bisa bergerak transnasional dengan kemampuan, dengan pemahaman bisnis yang baik dan melihat ASEAN sebagai satu potensi, maka 24.000 itu akan siap untuk bisa memasuki pasar ASEAN, ya, dan 24.000 tadi akan mampu untuk membangun sumber dayanya untuk semakin membanjiri ASEAN dengan produk-produk Indonesia, dan itu akan memberikan satu potensi kemakmuran yang sangat luar biasa. Karena dengan mampunya pelaku pasar kita untuk membanjiri pasar ASEAN di luar dari wilayah Indonesia tentunya, ya, itu akan membuat masuknya keuntungan-keuntungan yang luar biasa bagi Indonesia. Belum lagi ditambah dengan kemampuan kita untuk meyakinkan mitra-mitra ASEAN lainnya bahwa Indonesia adalah merupakan destinasi investasi dan juga negara-negara luar ASEAN, sehingga orang akan berlomba-lomba masuk meletakkan Indonesia sebagai tempat investasi mereka dan mengkonsentrasikan pasar-pasar produksi Indonesia ke dalam wilayah ASEAN. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.